Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Hari ini tanggal 3 November 2025 tentu adalah hari pertama akan digelarnya Piala Dunia U17, di mana timnas Indonesia akan menjalani laga perdana di Piala Dunia U17 menghadapi Zambia esok hari ya, pada tanggal 4 November 2025. Dan pastinya juga kita penasaran bagaimana persiapannya Coach Nova Arianto bersama adik-adik kita ini mempersiapkan pertandingan besok. Jadi ada sebuah wawancara, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa wartawan kepada Coach Nova Arianto. Dan tentu Coach Nova Arianto memulai dengan bagaimana dia menceritakan dari awal membentuk tim nasional U17 ini itu ketika dari event Piala AFF 2016 kala itu ya. Kita tahu dan tentu saya sebagai supporter mengikuti timnas yang dibentuk oleh Coach Nova Arianto ini dari awal hingga sampai sekarang ya. Bagaimana saat itu ketika di Piala AFF walaupun kita gagal juara saat itu dan hanya finish sebagai peringkat ketiga, tetapi secara permainan tim nasional Indonesia U17 ini di bawah asuhan Coach Nova Arianto tentu enak ditonton gitu ya. Benar-benar permainan dari yang dibawakan oleh Coach Nova Arianto ini benar-benar sangat menarik ya, walaupun sekali lagi saat itu tidak belum berhasil menjadi juara Piala AFF. Dan bagaimana di semifinal kita bisa bermain sangat terbuka menyerang saat itu menghadapi Australia, walaupun kita saat itu bermain dengan 10 pemain ya, kartu merah, tapi tentu itu luar biasa. Dengan skor akhir kita kalah 3-5 ya. Perjuangan para pemain benar-benar sangat luar biasa. Akhirnya dibentuk dari awal, struggling tentu. Waktu demi waktu mulai berjalan, berlanjut ke kualifikasi Piala Asia U17. Saat itu berhasil lolos, dan di Piala Asia U17 bermain sangat luar biasa, mengejutkan Korea Selatan, lolos ke babak 8 besar, dan mengejutkan ya akhirnya lolos ke Piala Dunia U17. Dan tentu Coach Nova Arianto juga menceritakan bagaimana ketika tanggal 1 November kemarin, alhamdulillah rombongan tim U17 ini mendarat dengan selamat, walaupun ada sekitar 2 pemain yang masih dipantau oleh tim dokter saat itu ya. Tapi sekarang kondisinya semua pemain siap untuk menjalani laga perdana. Dan Coach Nova juga mengatakan bahwa dia benar-benar menjaga mental dan psikis para pemain untuk menghadapi event tertinggi Piala Dunia ini gitu. Jadi ini adalah event tertinggi mereka di kelompok usia U17 ya, bukan berarti ini adalah event tertinggi mereka sebagai sepak bola. Tentu belum berhenti di sini gitu. Tentu pastinya anak-anak ini atau adik-adik kita ini nanti akan promosi ke timnas U20, begitupun nanti ke timnas U23, dan bahkan harapannya adik-adik kita ini bisa sampai nanti ke timnas senior. Bukan berarti tidak mungkin, tentu pilar utama timnas senior kita nanti ketika akan berjuang di Piala Dunia 2030 ya, adik-adik ini bisa saja nanti promosi menjadi skuad utama dari tim nasional Indonesia. Lalu juga ada terkait wartawan yang menanyakan bagaimana hanya sedikit pemain diaspora yang dibawa oleh Coach Nova Arianto ini untuk menghadapi Piala Dunia. Jadi hanya ada 4 ya pemain diaspora yang dipanggil. Ada Matthew Baker, Mike Rajasa, Lukasi, dan Aizar Tanjung. Dan tentu yang paling menarik itu adalah Nicholas Indra ya, seorang striker. Dia yang bermain di klub asal Norwegia Rosenborg saat itu. Memang Coach Nova menjelaskan bahwa di usia di bawah 17 tahun ini itu belum bisa dilakukan proses naturalisasi, karena memang syarat proses naturalisasi itu adalah sudah berusia 18 tahun atau yang sudah menikah gitu. Dan tentu salah satunya itu bisa diakali dengan satu syarat, bagaimana salah satu di antara kedua orang tuanya itu memiliki paspor Indonesia. Dan
itu sudah ada syaratnya untuk Nicholas Indra. Jadi salah satu orang tua dari Nicholas Indra itu punya paspor Indonesia. Tetapi ya pada akhirnya Nicholas Indra tidak diikut sertakan oleh Coach Noparianto karena memang selain dia sibuk dengan klubnya, dia juga sibuk dengan bagaimana pendidikannya gitu, karena dia juga usianya masih 15 tahun kan. Jadi Coach Noparianto menekankan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi pemain bola. Maka dari itu tentu dia memutuskan untuk lebih baik tidak membawa Nicholas Indra, karena sebetulnya bisa ya Nicholas Indra ini bergabung, tetapi waktunya sangat mepet nanti ketika bergabung ke Qatar bersama rekan-rekannya. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Takutnya nanti bagaimana chemistry-nya tidak dapat, dan tentu kekompakan dari tim ini akan terganggu. Dan ditakutkan nanti performa dari Nicholas Indra pun tidak maksimal. Dan ya, yang paling takutkan adalah nanti dihujat oleh netizen ketika bagaimana label seorang pemain diaspora tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Itu alasan Coach Noparianto. Karena memang usianya masih 15 tahun, tentu ini masih panjang dan akan diikut sertakan nanti di Piala Asia U17 2027 untuk bisa kembali berangkat menuju ke Piala Dunia 2027 juga gitu ya. Jadi itu alasannya. Lalu juga ada beberapa wartawan yang menanyakan terkait bagaimana pembatasan para pemain untuk bermain atau menggunakan media sosial. Nah, ini juga sangat penting bagaimana Coach Noparianto di Timnas U17 ini benar-benar dia membuat program agar para pemain Timnas U17 ini fokus dan disiplin gitu ya. Ya, salah satunya yaitu adalah puasa medsos atau pembatasan bermain media sosial. Jadi sebetulnya tidak hanya sekarang ya, sejak dulu-dulu pun Coach Nova ditunjuk menjadi pelatih Timnas U17 ini, tentu dia sudah menerapkan program tersebut gitu, agar para pemain benar-benar fokus, mereka tidak fokus dulu ke media sosial, tidak memposting ini itu dan itu, supaya mental mereka tidak terganggu, fokus mereka tidak terganggu, dan fokus terhadap pertandingan gitu. Jadi mungkin ada waktunya untuk bermain gadget atau handphone ketika di event seperti ini. Mungkin itu nanti dikhususkan untuk bagaimana berkomunikasi dengan keluarganya. Nah, itu penting karena itu adalah sebagian dari dukungan moral. Tetapi untuk media sosial itu tidak dulu dibatasi gitu. Ini jadi program yang sangat luar biasa. Mungkin juga ya para pelatih di seluruh dunia pun seperti itu ya, mayoritas pastinya kepada para pemain muda ini gitu. Lalu juga yang paling menarik adalah yaitu tadi Coach Nova ini benar-benar menjaga mental dan psikis. Dan ya yang menarik adalah di tim kepelatihan Timnas U17 Coach Noparianto ini ada tim psikologinya gitu, benar-benar untuk menjaga bagaimana psikologi para pemain. Karena memang ketika Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 ini tentu tergabung dengan Brazil, Zambia, dan juga Honduras. Jadi Coach Noparianto sendiri mengatakan kepada anak asuhnya bahwa mungkin jika kita berada di level senior tentu kualitasnya sangat jauh gitu. Ketika kita akan menghadapi Brazil tentu sangat jomplang. Tetapi di kelompok usia ini tentu secara skill, secara materi pemain itu ya bisa dianggap tidak jauh, bahkan bisa dianggap sama rata gitu. Mungkin yang membedakan hanya postur dan juga mental. Maka dari itu Coach Nova benar-benar fokus terhadap mental dan juga psikis para pemain gitu. Karena Coach Nova juga mengatakan bahwa jangan takut ketika menghadapi tim-tim besar. Ketika mental ini benar-benar sudah terbentuk kepada anak usianya, tentu ketika Coach Nova memberikan taktik, strategi, skema permainan, plan A, plan B, dan lainnya tentu, nah itu akan ditangkap oleh para pemain Timnas U17 dengan baik ketika mental dan psikisnya sudah siap gitu. Itu pentingnya kenapa Coach Nova menekankan kepada mental dan psikis. Dan begitupun juga ada tim psikologi di kepelatihan Coach Noparianto ini. Lalu selanjutnya yang paling menarik adalah ada beberapa pertanyaan dari salah satu wartawan juga terkait bagaimana Coach Noparianto ini tentu pernah ada kenangan manis ketika
bermain di negara Qatar gitu. Bagaimana kita tahu bahwa ketika timnas senior tahun lalu Coach Nova menjadi asistennya Sintayong, membawa timnas senior di Piala Asia lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya. Lalu kemudian di timnas Indonesia U23, Coach Nova juga sebagai asistennya Coach STY berhasil memberikan kejutan juga, membawa timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal. Dan tentu Coach Nova juga harapkan bahwa ya keberuntungan itu bisa menular ke timnas U17 ini. Mudah-mudahan timnas U17 bisa juga seperti timnas U23 dan timnas senior gitu ya, bisa mengejutkan dunia gitu. Ya walaupun kita tahu bahwa antusiasme supporter itu sangat luar biasa ya, ketika dimanapun timnas Indonesia ini bertanding, bermain di luar negeri, di Qatar, di Australia, dimanapun, tentu itu pasti banyak gitu ya, karena memang antusiasmenya sangat luar biasa gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah kali ini berbeda adalah pertandingan Piala Dunia 17 ini itu digelar di salah satu kompleks di Doha yang bernama Aspir Zone. Jadi di Aspir Zone itu ada kurang lebih sekitar 10 stadion latihan. Itu akan, venue tersebut akan dipakai untuk pergelaran Piala Dunia 17 ini gitu. Yang memang kapasitas penontonnya setiap stadion latihan ini sekitar 1.000 penonton gitu. Dan ya stadion utamanya itu adalah Stadion Khalifa International Stadium berkapasitas 45.000, dan Khalifa International Stadium ini akan dipakai nanti di partai puncak, di final saja gitu. Jadi ya yang ditakutkan nanti kan ketika para supporter Indonesia berdatangan, tentu ya bukan hanya WNI dari Qatar saja kan, WNI dari negara-negara yang berdekatan dengan Qatar, bahkan mungkin ada warga negara Indonesia yang datang langsung dari Indonesia ke sana ingin menonton juga, ya pastinya dibatasi gitu dengan kapasitas stadion, karena memang bermain di stadion tempat latihan ya, walaupun juga kualitas stadionnya sudah berstandar FIFA ya, tetapi atmosfernya tentu berbeda gitu ketika dulu timnas U23 dan juga timnas senior gitu. Itu mungkin yang disayangkan oleh Coach Nova Arianto, karena dukungan masif dari supporter mungkin sedikit berkurang di stadion ya, atmosfernya berbeda, tetapi ya itu tidak membuat jadi masalah juga. Tetap dia akan terus berusaha bersama anak asuhnya menampilkan permainan terbaiknya. Lalu juga terkait, ya ini adalah pertanyaan yang sebetulnya saya juga sudah membuat di konten-konten sebelumnya, bagaimana pastinya ada beberapa dari kita netizen gitu yang menaruh harapan besar di timnas U17 ini, di Piala Dunia U17 ini, ketika kita gagal, timnas senior kita gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, tapi jawaban Coach Nova sangat luar biasa ya. Pastinya dia juga sebagai pelatih ingin bisa membawa tim ini melaju jauh gitu. Tetapi ya kita tidak boleh berekspektasi lebih, berharap lebih kepada para pemain ini. Jangan memberikan tekanan ya, karena mereka pun saat ini benar-benar di usia yang ya benar-benar masih mencari jati diri gitu ya, usia-usia SMP lah, usia di bawah 17 ini gitu. Biarkan mereka bermain dengan enjoy, bermain dengan lepas, apalagi kan tim-tim scouting dari seluruh dunia pun ini akan memantau gitu. Nah, tentu yang diharapkan oleh Coach Nova Arianto adalah bagaimana dia memberitahu kepada para pemainnya, ya jangan takut menghadapi tim-tim besar seperti Brazil, bermain dengan lepas, keluarkan kemampuan kalian, berikan terbaik di atas lapangan, dan ya tim scouting talent ini akan melihat jika kalian layak, tentu nanti pasti kalian akan bermain di event yang lebih tinggi lagi gitu. Seperti itu. Jadi ya sekali lagi, ya pastinya memang ada mungkin ya sebagian dari kita supporter yang menaruh harapan atau berekspektasi lebih gitu timnas Indonesia U17 ini supaya melaju jauh. Ya begitupun juga dengan Coach Nova Arianto, dia juga berbicara jujur dalam hatinya bahwa ingin melaju jauh, tetapi sekali lagi jangan berekspektasi lebih, karena timnas U17 ini sudah lolos ke Piala Dunia U17 pun
ya sudah sangat luar biasa akselerasinya. Targetnya itu tahun 2031, tetapi Coach Nova Arianto bersama anak asuhnya bisa lolos di tahun ini. Itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Lalu juga Coach Nova Arianto mengatakan dia tidak akan terlalu fokus ke Brazil, tapi dia bersama anak asuhnya ini akan fokus game per game ya. Jadi fokus menghadapi Zambia dulu, lalu setelah itu Brazil dan juga Honduras, seperti itu. Jadi itu mungkin persiapan yang saat ini dilakukan oleh Coach Nova Arianto bersama tim kepelatihan. Jadi lebih ke menjaga kondisi mental dan psikis para pemain gitu ya. Dan Coach Nova Arianto juga berpesan kepada kita, tentunya berikan dukungan, berikan supportnya, dan tentu jangan menaruh harapan atau berekspektasi terlalu tinggi terhadap timnas U17 ini, dan jangan memberikan tekanan dan berikan support yang terbaik. Pastinya Coach Nova dan juga anak asuhnya ini akan memberikan yang terbaik juga di atas lapangan nanti. Bagaimana tim ini benar-benar akan berjuang demi bangsa dan negara melalui sepak bola. Seperti itu pesan dari Coach Nova terhadap masyarakat dan juga supporter seluruh timnas Indonesia ya. Jadi itu kita akan nantikan besok bagaimana perjuangan adik-adik kita di laga perdana menghadapi Zambia ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.